keresahan teman-teman, khususnya mahasiswa, akan sulitnya belajar kepemimpinan ilmiah. Dibangun dengan sebuah ini menjadi wadah belajar kepemimpinan ilmiah bagi seluruh lapisan masyarakat, generasi muda Indonesia, dengan menjunjung tinggi pilar-pilar yang kami genggam bersama Koma Indonesia, Komunitas Ilmiah Indonesia, Creativity, Collaboration, Open, Intelligent, Professional, and Grow Together. 25 tim profesional yang telah bergabung bersama Koma Indonesia dengan 25 program besar dan program jangka panjang telah terselenggara. Lebih dari 4.000 alumni tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang telah bergabung bersama kami, bekerja sama dengan 27 media partner dan telah berkolaborasi dengan 7 lembaga, bimbing, kreativitas, karya, inovasi, dan solusi, mempersiapkan generasi muda yang aktif dalam dunia kepemimpinan ilmiah sebagai aset penerus bangsa. Kini Koma Indonesia kembali mengajak insan ilmiah sebagai penjuru negeri memasang tekad memantapkan minat melangkah bersama dalam tajuk camp penelitian yang menghadirkan para pakar kepemimpinan ilmiah bekerja sama dengan Masika Ijo, Simposium, dan Tunas Cendekia bersama mewujudkan cita-cita untuk memberi dampak bagi perkembangan ilmu pengetahuan bangsa tercinta Indonesia. Selamat datang serta Writing Camp for Young Scholars, Ideas, Thoughts, and Opinions on Academic Writing Skills. Salam inovasi ilmiah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak pemateri yang sudah hadir pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada petugas yang bertugas pada sesi kali ini, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Rahmatika Utami, biasa dipanggil Tika. Saya dari Partnership Koma Indonesia dan akan memandu acara diskusi kali ini dengan tema opinion writing selama 90 menit kemudian. Nah, saat ini kita sudah ditemani oleh pemateri yang luar biasa dan ahli di bidangnya, Bapak Syamsul Arif Ghalib MA. Beliau merupakan dosen dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, serta di Universitas Indonesia Timur. Beliau juga aktif gerakan lintas iman dan merupakan pegiat penjumpaan dari penjumpaan lintas iman, dan dia merupakan Bapak Syamsul merupakan co-founder Mahabah Institute of Peace and Godness MIPG bersama institut serta Muslim Peace Alliance serta salah satu inisiator persahabatan lintas iman PLI di Sulawesi Selatan. Baik Bapak, gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat ya, Pak. Kedengaran deh ya? Halo? Halo, sudah Pak, sudah kedengaran. Bagaimana kabar Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat, cuman sekarang agak jaringan mungkin kurang terlalu bersahabat, jadi sedari tadi saya sedang berusaha untuk mengkonekkan dengan jaringan. Tapi suaranya kedengaran ya? Kedengar, okay. Pak. Baik, Pak. Nah, tentunya kita semua sudah tidak sabar nunggu pemaparan dari Bapak Syamsul Arif. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya nanti, silakan langsung ketikkan pertanyaan pada room chat dengan format nama, instansi, dan pertanyaan. Nanti akan dipilih beberapa pertanyaan secara random. Mungkin ada secara langsung dan ada secara chatting di chat room. Nah, mungkin dari panitia sudah ada PPT Bapak, nanti dari kami saja ya Pak, share screen-nya. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan materi dari Bapak Syamsul Arif Ghalib dengan tema opinion writing selama 50 menit kemudian. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, halo teman-teman, kedengaran tidak ya? Iya Pak, kedengaran Pak. Udah kedengaran ya? Oh, terima kasih. Sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas
kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kemudian memberikan materi tentang menulis opini. Menurut saya materi ini sebenarnya lebih cocoknya memang lebih kepada praktis, karena saya tahu bahwa kemudian ada banyak sekolah-sekolah penulisan, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan penulisan, tapi biasanya kalau teman-teman tidak mulai menulis, itu akan seakan-akan ini cuma menjadi sebuah forum yang teman-teman hadir untuk mengenal penulisan, tapi pada akhirnya teman-teman stuck di situ. So biasanya memang lebih bagusnya, harapan saya kepada teman-teman dan saya yakin itu akan dilakukan adalah setelah ini akan ada penggemblengan khusus untuk teman-teman bisa menulis. Apalagi saya pelajari komunitas menulis ini memang fokusnya membangun semangat menulis bersama di kalangan anak muda. Nah, kedua, terima kasih juga karena kemudian dihadirkan di forum ini. Saya awalnya minta maaf, berpikir ini cuma teman-teman dari Sulawesi Selatan. Jadi mungkin anak UIN yang mengadakan kegiatan. Tapi ketika saya lihat, oh ternyata forumnya jauh lebih besar dari itu. Nah, padahal saya mungkin masih banyak orang yang lebih cocok hadir di forum ini. Oke, judul mungkin karena perbedaan laptop, jadi akhirnya kemudian terlihat bahwa Word-nya ini jadi agak sedikit berbeda. Jadi tapi tidak ada masalah. Saya diberikan materi opinion writing. Saya menambahkan one on one karena kemudian kalau kita di Amerika kuliah itu one on one itu biasanya sebagai pengantar. Saya berharap ini menjadi pengantar buat teman-teman. Next. Oke. Teman-teman, opinion writing, saya mungkin mau mulai dengan sebuah pengantar. Saya ketika seumuran dengan teman-teman, kita biasanya belum berpikir untuk menulis sesuatu yang berat-berat. Jadi waktu awal sekali ketika seumuran dengan teman-teman masih kuliah S1, saya itu memulainya dengan menulis cerpen. Jadi awalnya saya itu penulis cerpen. Next, lalu kemudian barulah setelah next. Halo. Bisa atau minta maaf apa kemudian atau saya aja yang share screen-nya Mbak ya? Baik, boleh juga Pak. Oke. Minta maaf sebelumnya. Soalnya udah di next enggak saya nggak tahu apakah saya enggak. Oke, ya. Oh, next-nya kejauhan. Oke, nah baru kemudian saya berani menulis opini ketika kemudian kuliah di Amerika, kerja di sebuah majalah kampus, dan akhirnya berpikir untuk menulis opini karena kemudian saat itu job desk-nya mengharuskan saya menulis opini. Nah, next. Setelah itu prosesnya terus berjalan, akhirnya kemudian saya menulis opini lebih banyak, kemudian menulis opini sebenarnya di koran di Makassar. Sebentar kemudian saya akan memberikan kenapa kemudian kita menulis opini. Next. Nah, bagi saya menulis opini itu sama dengan sebuah upaya untuk mencicil tulisan menjadi sebuah buku, atau setidaknya membiasakan kita untuk kemudian menulis singkat, padat, yang nantinya kemudian bisa dikumpulkan menjadi sebuah buku. Kenapa bisa seperti itu? Karena kemudian menulis sebuah buku dengan tema besar, sebuah tema tertentu mungkin butuh waktu yang panjang, riset mendalam. Nah, bagi seorang penulis pemula mungkin seperti saya, yang saya lakukan adalah kemudian
mencoba mencicil dengan imajinasi satu saat kemudian bisa menulis buku. Akhirnya yang saya lakukan adalah menulis opini, lalu kemudian mencicilnya dan berharap setelah opininya mencapai 60, 70, mungkin kemudian kita bisa jadikan sebuah buku. Nah, itu imajinasi saya kenapa salah satunya menulis opini. Tapi sebentar saya akan jelaskan lebih lanjut kenapa kemudian menulis opini. Next. Selanjutnya mungkin. Jadi selanjutnya apa itu opini? Nah, itu hal mendasar penting pertama sebelum kemudian masuk ke lebih jauh. Saya mau menjelaskan dulu apa itu opini. Opini itu pendapat, ide, gagasan, lalu kemudian dia bersifat subjektif. Maksudnya apa bersifat subjektif? Jadi semuanya siapapun orangnya itu bisa mengungkapkan gagasannya. Setiap dari kita punya gagasan masing-masing dan gagasan kita tidak perlu sama. Misalnya ada Rizka di sini, lalu kemudian ada Sanefa, ada Ajat, ada Raisa atau Munirah. Semuanya punya teman-teman, semua punya gagasan masing-masing. Nah, dan ketika menulis opini, gagasan itu tidak apa-apa ketika kemudian tidak sama. Karena kemudian setiap orang punya gagasan masing-masing dan sifatnya subjektif memang. Nah, siapapun bisa menuliskan opininya. Nah, makanya kemudian kalau saya mencoba merangkumnya, saya biasa mengatakan seperti ini, bahwa opini itu adalah tulisan yang sifatnya subjektif, berisi gagasan seseorang, dan sebagai upayanya merespon suatu tema atau peristiwa yang dikemas dengan bahasa yang ringan. Kenapa kemudian bahasa yang ringan? Karena kemudian pembaca kita itu adalah masyarakat yang tidak semuanya berangkat dari latar belakang akademik yang sama. Makanya kemudian sebisa mungkin bahasanya harus ringan. Selanjutnya, jadi kemudian bahasanya ringan karena kemudian selalu ingat bahwa kemudian yang membaca itu tidak selamanya berangkat dari latar belakang akademik yang sama. Nah, kenapa menulis opini? Itu kemudian menjadi pertanyaan juga. Kenapa teman-teman menulis opini? Saya memulainya dengan alasan bahwa, jadi ini pengantar dulu, kenapa orang menulis opini? Karena ini adalah upaya untuk menyebarkan gagasan. Teman-teman punya gagasan, maka kemudian teman-teman ingin menyebarkannya. Ada banyak jalan menyebarkan gagasan, salah satunya melalui opini. Teman-teman dengan bisa sekarang kan mungkin bisa dengan podcast, lalu kemudian menulis nah, salah satunya ya menulis opini. Itu menurut saya. Yang kedua, membangun kesadaran. Apa itu membangun kesadaran? Kita punya sesuatu, kita punya concern pada isu-isu tertentu, mungkin pada isu lingkungan. Tapi masyarakat di sekitar kita sepertinya tidak sadar bahwa isu lingkungan itu menjadi penting. Makanya kemudian menulis opini menurut saya adalah sebuah upaya membangun kesadaran. Kita ingin mengetuk kesadaran mereka melalui sebuah tulisan. Nah, opini juga bisa menyulut perlawanan. Jadi model-model mahasiswa dengan semangat advokasi yang luar biasa, dengan semangat melawan ketidakadilan. Nah, menulis opini itu salah satu cara kuat untuk kemudian menyulut perlawanan. Apalagi misalnya ketika tulisan teman-teman dibaca di media nasional besar, dan itu kemudian bisa membangun kesadaran masyarakat luas. Nah, tapi juga bisa mengikat kenangan. Sebentar kemudian saya jelaskan kenapa kemudian opini saya sebut bisa mengikat kenangan. Nah, dia juga menyambung kehidupan. Apa itu kenapa menyambung kehidupan? Karena kita mahasiswa, saya dan teman-teman ketika dulu mahasiswa, kita kan kuliah masih mendapatkan subsidi dari orang tua, tapi dalam beberapa hal tentu kita berusaha untuk menjadi mandiri. Nah, salah satu upaya menjadi mandiri selain kerja itu adalah dengan menulis opini kalau dalam posisi saya. Tapi dulu waktu kuliah saya menulis cerpen. Kenapa? Karena kemudian ketika tulisan kita terbit di media,
itu kemudian ada reward yang didapatkan, dan reward tersebut adalah ya biasanya dalam bentuk uang. Jadi satu tulisan bisa, saya pernah menulis misalnya di Mojok. Di Mojok itu saat itu saya mendapat 350. Itu lumayan untuk teman-teman mahasiswa. Saya tidak tahu kalau kemudian kuliahnya di daerah Jakarta. Tapi kalau bagi kami di daerah timur, 350 itu sesuatu yang luar biasa sekali. Apalagi saya masih punya mahasiswa yang uang semesternya itu 400.000 per semester. Nah, jadi dengan sekali menulis, 2 kali menulis, dia sudah bisa mendapatkan pembayaran untuk uang kuliah. Jadi itu yang saya sebut dengan menyambung kehidupan. Nah, kalau teman-teman sulit mendapatkan kerja, salah satunya berusahalah untuk menjadi kolumnis. Nah, tapi jangan menjadikan ini alasan utama. Saya lebih kepada alasan utamanya itu menyebarkan gagasan. Nah, terakhir, salah satu, dan mungkin masih banyak lagi, teman-teman bisa mencari alasan lain. Tapi bagi saya, karena saya seorang akademisi, maka kemudian menurut saya menulis opini di media massa itu tanggung jawab moral sebagai seorang akademisi. Kenapa? Maksud saya seperti ini. Kita selalu, dan tidak ada masalah dengan itu, tapi kita selalu diminta misalnya menulis di jurnal. Tapi kemudian kalau jurnalnya Scopus, yang mengakses juga terbatas. Menulis di jurnal ilmiah, yang mengakses juga terbatas. Tapi ketika menulis di media massa, saya merasa bahwa kemudian yang mengakses itu jauh lebih banyak. Saya tidak tahu di daerah teman-teman, tapi kemudian koran itu dibaca oleh golongan bawah sampai golongan atas. Nah, ketika kita berhasil menembus kolom opini koran tersebut, maka kemudian kemungkinan yang membacanya bukan hanya dari kelas kalangan menengah atas, tapi juga kalangan menengah bawah. Dan menurut saya, sebagai seorang akademisi, tanggung jawab saya adalah menyebarkan gagasan saya, bukan cuma pada ruang-ruang sempit akademisi, tapi juga kepada masyarakat luas. Nah, itu gagasan menurut saya kenapa kemudian menulis opini. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya itu akan menunjukkan 2 tipikal penulis opini. Jadi di slide selanjutnya, 2 tipikal penulis opini menurut saya ada 2 model. Dan teman-teman silahkan mau memilih model yang mana. Pertama, 2 tipikal penulis opini adalah penulis opini dengan tema khusus. Jadi misalnya teman-teman berangkat dari, kalau teman-teman ada yang kuliahnya misalnya studi agama, atau kemudian sosiologi agama, atau sosiologi. Nah, tema tulisan teman-teman selalu terkait dengan itu. Saya ambil contoh misalnya, saya fokusnya pada gerakan lintas iman. Jadi tulisan saya di media manapun, opini saya akan selalu terkait dengan gerakan lintas iman, bagaimana membangun perjumpaan lintas iman, berbicara toleransi, akseptansi, dan sebagainya. Nah, tidak peduli mau hari apa, saya kemudian akan terus menulis dengan tema khusus tersebut. Nah, tapi ada model penulis opini yang kedua. Model penulis opini yang kedua adalah berdasarkan momentum. Maksud saya seperti ini. Jadi dalam 1 tahun itu kan ada banyak sekali tanggal-tanggal tertentu, hari-hari tertentu, dan biasanya penulis opini momentum yang bersifat momentum itu menulis opini berdasarkan momentum apa yang sedang terjadi. Kemarin tanggal 2 hari yang lalu misalnya tanggal 28 Agustus, teman-teman menulis 28 soal Sumpah Pemuda. Lalu kemudian ini hari Maulid Nabi bagi umat Islam. Menulis lagi tentang Maulid. Ini hari buruh, menulis tentang hari buruh. Hari pendidikan, menulis tentang hari pendidikan. Jadi menulisnya tergantung. Jadi ada teman-teman, saya memiliki beberapa teman yang menulis opini. Di dindingnya itu sudah lengkap tertera tanggal dengan hari-harinya. Minggu depan itu hari kesaktian Pancasila. Saya akan menulis tentang Pancasila. 2 minggu ke depan hari Ibu, saya akan menulis tentang hari Ibu. Nanti kemudian ada hari pendidikan, saya akan menulis hari pendidikan. Jadi dia menulis berdasarkan kebutuhan. Kenapa? Karena kemudian media itu akan senang sebenarnya menerbitkan sebuah opini yang sesuai dengan momentum saat itu.
Jadi kemungkinannya seperti itu. Cuman ada kekurangannya kalau teman-teman bersifat menulis menjadi penulis opini yang berdasarkan momentum. Misalnya teman-teman menulis tentang Hari Sumpah Pemuda. Nah, menulis opini teman-teman tidak serta-merta teman-teman menulis langsung diterima. Itu kan melalui proses. Nah, tiba-tiba setelah teman-teman mengirimkan tulisan, ternyata tulisannya tidak diterima. Karena mungkin ada tulisan yang lain. Nah, akhirnya tulisan tentang Sumpah Pemuda ini hanya teman-teman bisa kirimkan lagi. Itu nanti momentum tahun depan lagi. Jadi menunggu 1 tahun lagi untuk kemudian menuliskan ini. Kecuali kalau kemudian akhirnya teman-teman misalnya memiliki blog khusus, lalu kemudian website khusus, masukkan aja di website saya. Tapi kalau kemudian niatnya menembus koran atau kemudian website tersendiri dan momentumnya lewat, biasanya kemudian butuh 1 tahun lagi untuk mendapati momentum tersebut. Nah, cuman kemudian keuntungannya adalah they are likely to publish. Jadi dia akan lebih mudah diterima karena biasanya pengelola opini sebuah media lebih senang dengan sifat momentum tersebut. Nah, beda dengan tema khusus tadi. Kalau tema yang khusus tadi, dia tidak mengenal momentum. Tapi konsekuensinya ya seperti itu, tidak semudah yang teman-teman yang terbiasa dengan menulis momentuman. Slide selanjutnya kemudian saya akan membahas tentang apa saja yang dapat dijadikan gagasan ketika berbicara tentang opini. Nah, pertama kemudian apa saja yang dapat dijadikan gagasan ketika berbicara opini. Pertama kemudian hasil bacaan. Biasanya kan kita teman-teman selalu berpikir saya mau menulis tapi tidak tahu mau menulis apa. Ya kan, itu selalu seperti itu. Anak-anak mahasiswa mungkin bukan teman-teman tapi sebagian biasanya mereka mau menulis, baru menulis kalau kemudian dipaksa tanda kutip oleh gurunya untuk menulis, dosennya untuk menulis. Tetapi kalau menurut saya untuk menulis opini sebenarnya tidak perlu bermuluk-muluk. Biasanya teman-teman bisa memulainya dari hasil bacaan teman-teman. Ada berangkat dari hasil bacaan. Jadi misalnya seperti ini, teman-teman membaca buku. Hasil dari bacaan buku tersebut, teman-teman bisa buat menjadi sebuah opini. Karena opini itu jumlahnya paling 2,5 halaman kuarto. Jadi spasi 1,5. Jadi tidak begitu banyak sebenarnya. Jadi itu karena begini teman-teman. Saya senang kalau kemudian kita akan senang sekali kalau teman-teman banyak membaca dan memang itulah tugasnya mahasiswa untuk banyak membaca. Tetapi kalau hanya membaca terus tidak mencoba membagikan gagasan yang dimilikinya, saya agak khawatir akan ada proses yang bermasalah dengan itu. Maksudnya seperti ini. Manusia itu butuh ruang untuk menyampaikan gagasan. Kalau membaca terus tapi tidak kemudian menyebarkan bacaannya itu jangan sampai teman-teman akan berpikir sendiri. Saya biasa mengambil imajinasi yang seperti ini. Cuman memang mungkin imajinasinya agak aneh. Membaca dan menulis atau menyebarkan gagasan kan bisa dalam bentuk diskusi atau kemudian menulis. Itu sama dengan minta maaf sekali lagi. Ini agak jorok kedengaran. Sama orang yang makan dan buang air. Membaca itu makan. Jadi kalau jadi analoginya mungkin agak buruk, tapi saya mau membuat ini agak dekat dengan keseharian teman-teman. Kalau teman-teman makannya setiap hari, asupannya bagus, tapi tidak pernah buang air, berarti ada masalah di situ. Meskipun bacaannya teman-teman bagus, makannya kemudian sangat bagus, minumnya selalu jus, tapi bayangkan kalau kemudian 1 bulan teman-teman cuma makan dan minum. Tidak ada buang airnya, itu berarti kemudian ada yang masalah. Sama dengan membaca. Kalau teman-teman cuma membaca terus, tapi tidak kemudian mencoba membagikan gagasan yang teman-teman baca, biasanya di situ menurut saya ada yang masalah. Karena kemudian kita itu punya kecenderungan, ketika mengetahui sesuatu hal, kita ingin berbagi.
Nah, kalau teman-teman mungkin menjadi memiliki organisasi atau kemudian menjadi seorang dosen, itu kan ada ruangnya ketika berada di dalam kelas. Tapi kalau kemudian tidak, maka salah satu ruangnya adalah dengan menulis opini. Nah, yang bisa juga ditulis itu perasaan teman-teman. Bisa menulis pendapat teman-teman, bisa menulis pengalaman teman-teman. Lalu kemudian bisa menulis pengamatan teman-teman, hasil obrolan teman-teman, bahkan mungkin keinginan teman-teman. Jadi teman-teman di sebuah daerah punya imajinasi. Misalnya kalau ada yang berasal dari Magelang, saya mau Magelang ini juga jadi kota pendidikan seperti Yogyakarta misalnya. Itu sebuah keinginan, makanya kemudian dituliskan dalam bentuk opini untuk membangun kesadaran dan mengajak orang-orang di Magelang misalnya, kalau opininya dituliskan di Magelang, bahwa ada tidak orang-orang yang sama yang punya pemikiran yang sama untuk membangun Magelang juga sebagai kota pendidikan. Jadi itu salah satu modelnya. Bisa juga dalam bentuk tontonan, teman-teman menonton TV, menonton film, wah ini menarik, ini dijadikan tulisan opini. Nah, ditulislah dalam bentuk opini. Jadi ada banyak hal yang bisa dijadikan gagasan untuk menulis opini teman-teman. Tidak terbatas hanya oleh buku. Nah, selanjutnya bagaimana membuat opini yang enak dibaca. Sebentar kemudian kita akan masuk tentang proses penulisannya. Tapi yang pertama dulu, bagaimana kemudian opini yang kemungkinan enak dibaca itu seperti apa? Nah, pertama kemudian temanya harus aktual. Temanya harus aktual. Maksudnya temanya aktual ya sesuai dengan apa yang sedang booming. Misalnya seperti ini. Sekarang kan 2 hari yang lalu itu Sumpah Pemuda. Nah, jangan teman-teman menulis opini, mengirimkan opini soal hari kemerdekaan. Itu jauh, sudah lewat. Jadi sudah tidak up to date lagi. Misalnya sekarang teman-teman kemudian tertarik tiba-tiba misalnya menulis, sekarang lagi banyak diberitakan itu tentang virus corona. Tapi teman-teman menulis tentang virus flu babi, itu yang sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi selalu ingat bahwa opini yang enak dibaca itu opini yang temanya aktual, dekat dengan sesuatu yang ada di dekat kita. Teman-teman mau menulis tentang bagaimana kemudian pemerintah yang baru kemudian lebih fokus pada dunia pendidikan, atau bagaimana kemudian kita memilih calon pemimpin yang peduli dengan dunia pendidikan di kabupaten kita. Nah, tapi kemudian teman-teman menuliskannya justru setelah pemilihan dan hasilnya telah ada. Jadi kemudian kita baru membangun kesadaran, seharusnya ditulis 2 tahun lalu, tapi kemudian baru kita tuliskan sekarang. Bagaimana memilih pemimpin muda? Tiba-tiba padahal pemilihannya sudah selesai. Jadi selalu ingat, temanya harus aktual. Nah, kemudian argumennya baru. Apa yang saya maksud argumennya baru? Biasanya penulis kalau kita membaca tulisan, oh ini sudah disampaikan oleh ini, gagasan ini sudah disampaikan oleh ini. Nah, apa gagasan saya? Tidak selalu harus berbeda, tapi setidaknya ada kebaruan, ada novelty dari gagasan teman-teman, bukan cuma sekedar mengulang gagasan yang ada. Lalu kemudian bahasanya yang mudah dicerna. Bahasa yang mudah dicerna itu tidak usah terlalu jelemit banyak bahasa ilmiahnya, hanya karena teman-teman ini kuliah di kampus tiba-tiba selalu mau bahasa ilmiah. Nah, saya menemukan ada mahasiswa itu yang apalagi sudah ini sindrom senior, selalu ingin berbicara dengan selalu disisipkan ada bahasa-bahasa ilmiah setiap dia ngomong di depan juniornya, biar kelihatan wah hebat sekali kakak senior kita ini, ngomongnya selalu ilmiah. Mau juniornya paham atau tidak ada masalah, yang penting ada ilmiah. Saya bahkan menemukan ada mahasiswa itu beli kamus kecil yang kamus bahasa ilmiah itu. Nah, menurut saya tidak perlu sampai ke sana harus kemudian
kamus bahasa ilmiah, banyak bahasa ilmiah. Kita mau berbicara dengan masyarakat. Saya bilang tadi, opini itu pangsa pasar pembacanya itu masyarakat luas. Dan komunikasi baik, komunikasi yang baik menurut saya adalah komunikasi yang sampai. Mau bahasanya mudah sekali tidak ada masalah. Yang penting kan komunikasinya sampai, pesannya sampai. Bukan kemudian membuat orang yang membaca semakin bingung. Makanya pakai bahasa yang mudah dicerna. Tidak usah terlalu banyak bahasa ilmiahnya. Karena terkadang kita terlalu berlebihan dalam memberikan bahasa ilmiah, sedikit-sedikit bahasa ilmiah, padahal kemudian tidak perlu di situ. Nah, terakhir paragrafnya jangan terlalu panjang. Saya mungkin berbicara dalam konteks ini terkait dengan menulis opini di koran. Jadi paragrafnya jangan terlalu panjang sampai kemudian satu paragraf itu 8 baris ketika mengetik atau 10 baris. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena teman-teman harus membangun imajinasi ketika tulisan teman-teman dipindahkan ke koran. Kalau teman-teman lihat di bagian kanan dari presentasi ini, kolom tulisan opini itu kan kemudian agak kecil, tidak seperti kemudian ketika teman-teman menulis di Microsoft Word. Jadi ketika kemudian tulisannya akan sangat panjang, di Microsoft Word-nya saja sangat panjang, ketika dipindahkan dalam template tulisan koran, maka itu kemudian bisa saja sangat panjang, bahkan mungkin mengambil dua porsi template tulisan koran. Dan itu membuatnya terlihat, meskipun panjang di Word masih kita lihatnya normal, tapi kalau dipindahkan ke koran dia akan sangat panjang. Dan itu membuat mereka yang membaca agak sulit karena terlalu panjang. Jadi kenapa perlu ada dalam teknik menulis, kenapa perlu ada paragraf baru, itu sebenarnya salah satu upaya untuk memberikan ruang bagi pembaca kita untuk berhenti sejenak. Berhenti sejenak membaca, lalu kemudian tarik nafas lagi, lalu membaca lagi. Tapi kalau kemudian panjang sekali, tidak ada waktu mereka untuk kemudian berhenti sejenak menarik nafas. Jadi kasihan juga pembacanya. Dan itu teman-teman juga harus perlu pikirkan. Nah, selanjutnya adalah kenapa sebuah opini menjadi gagal. Nah, ini sebelum kita masuk bagaimana menulis opini. Kenapa sebuah opini menjadi gagal. Nah, itu yang pertama kemudian saya bilang tadi karena dipenuhi bahasa ilmiah. Bahasanya terlalu banyak sekali ilmiahnya. Orang akhirnya tidak peduli, tidak mengerti, padahal sekali lagi tujuan kita menulis agar gagasan kita sampai. Ketika gagasan kita tidak sampai, maka kemudian tulisan kita berarti ada yang masalah dengan tulisan tersebut. Lalu kedua, menjiplak tulisan orang lain. Nah, itu jadi masalah. Dimanapun sebenarnya, mau tugas sekolah, tugas kuliah, itu agak sulit kalau kita menjiplak tulisan orang lain. Apalagi kalau teman-teman, saya mau menulis. Nah, di situasi saat ini ketika semuanya sudah terdigitalisasi, nah ketika teman-teman ketahuan menjiplak tulisan orang lain, tulisan itu akan stay di sana dan teman-teman akan kemudian itu berpengaruh beresiko terhadap masa depan kepenulisan teman-teman. Karena orang akan selalu mengingat bahwa teman-teman adalah orang yang dulunya mengambil tulisan orang lain dan mendakunya sebagai tulisan teman-teman. Nah, ketiga, menggunakan data palsu. Jadi meskipun kemudian menulis opini adalah sifatnya subjektif, tapi tetap data yang digunakan adalah data yang benar-benar ada. Jangan kemudian membuat mereka-reka sebuah data palsu. Terakhir kemudian jangan menggurui. Jadi seakan-akan di tulisan tersebut teman-teman apa yang teman-teman tuliskan itu sudah pasti. Itu juga tidak bagus karena kemudian kita cuman selalu ingat ruang opini koran itu adalah ruang bagi kita memberikan gagasan, pandangan. Orang mau kemudian menerimanya atau tidak itu pilihan pembaca. Tapi jangan mengatakan bahwa mereka yang tidak setuju dengan gagasan saya adalah orang-orang yang memiliki cara pikir yang sempit. Wah, itu tidak bagus dalam sebuah tulisan opini. Jadi mengambil kesan bahwa
absolusi kebenaran itu ada pada tulisannya, dan mereka yang tidak setuju dengan tulisan ini berpikiran sempit. Wah, itu tidak bagus juga dalam kemudian proses penulisan opini. Nah, selanjutnya kita kemudian akan masuk pada tahapan menulis opini. Diana, kalau kemudian saya kepanjangan mohon diingatkan ya, jangan sampai kemudian Baik, Pak. saya bicara terus tapi kemudian waktunya sudah selesai. Nah, tahapan menulis opini dan menurut saya ini penting. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama menentukan tema, menentukan sikap, lalu kemudian mind mapping, ada mini research, menuliskan lead paragraf, lalu kemudian menuliskan judul. Nah, sekarang kita akan membahas itu satu-satu. Slide selanjutnya adalah menentukan tema. Nah, ini penting menurut saya. Dan ini seharusnya kalau kemudian kelas menulis ini biasanya saya minta ini nggak apa-apa Diana, saya interaktif dengan teman-teman mahasiswanya. Boleh, Pak. Sangat diperbolehkan, Pak. Oke. Next slide please. Jadi kita akan menentukan tema. Tentukan tema ketika menulis opini. Awalnya imajinasikan teman-teman cuma akan menulis 2,5 halaman, kuarto atau F4 ya di laptop itu. Jadi pertama, tentukan tema yang dekat dengan ini pertanyaan saya jawab nanti aja ya. Saya fokus dulu ke sini. Jadi pertama menentukan tema. Tentukan tema yang paling dekat dan Anda paling paham. Jadi ketika akan menulis opini, apalagi kita penulis yang mungkin baru memulai, yang pertama kemudian kita tentukan adalah temanya. Apa yang kemudian akan kita tulis. Kalau kelompok penulis yang momentuman seperti yang saya bilang tadi, temanya itu kemudian sudah jelas, karena kemudian kita menulis tentang hari apa, temanya jadi jelas. Oh, ini Hari Sumpah Pemuda, temanya berarti tentang Sumpah Pemuda. Nah, tapi kalau kemudian kita menulis tentang tidak terkait momentuman, maka tentukan tema itu menjadi penting. Tema itu sesuatu yang paling dekat dulu lah dengan teman-teman, dan Anda paling paham. Itu lebih enak menulis sesuatu yang paling kita paham. Lalu kemudian tema adalah sesuatu yang umum dan aktual, sesuatu yang bisa dipahami oleh orang dan umum. Misalnya kemudian jangan sampai karena kemudian teman-teman biologi lalu kemudian temanya terkait tentang salah satu penelitian di biologi, bagaimana kemudian sel menyatukan 2 sel yang berbeda, mungkin jangan sampai itu terlalu spesifik dan orang tidak tahu. Jadi selalu ingat kita berbicara ke masyarakat umum. Jadi kita berharap temanya adalah tema yang bisa diterima oleh siapa saja. Ini beda dengan menulis research atau kemudian jurnal. Karena memang research atau kemudian jurnal itu spesifik dan jelas siapa yang kemudian akan membacanya. Tapi kalau menulis opini koran itu pangsa pembacanya itu jauh lebih luas. Tema bukanlah umum, tema bukanlah judul. Jadi bedakan tema atau judul. Judul itu kalau menurut saya bisa di belakang sekali. Tapi tema itu sesuatu hal yang teman-teman ingin nulis. Jadi mungkin secara singkat tema itu adalah apa yang teman-teman ingin tulis. Misalnya kalau saya tanya kepada Rizka, misalnya di sini ada Rizka. Rizka dari kampus mana Rizka? Ya Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Saya dari Universitas Sumatera Utara Pak. Oke, dari USU. Nah, Rizka ketika misalnya ingin menulis, kalau saya kasih kesempatan misalnya atau kasih tugas menulis opini di koran,
tema yang Rizka mau tulis itu tentang apa? Kira-kira pembelajaran daring Pak, online. Ya, berarti mungkin Rizka ini S1-nya dari pendidikan. Enggak juga Pak, saya dari ekonomi Pak. Oke. Oh, tapi senang dengan tema ini dan dekat dengan tema ini. Karena memang Iya. mungkin tiap hari, nah berarti kemudian Rizka sekarang sudah, seandainya ini kelas menulis opini, teman-teman, Rizka ini sudah pasti dia akan menulis tentang pendidikan model pendidikan daring. Jadi itu tema yang dekat sekali dengan dia saat ini. Bukan karena kemudian, bukan berarti dia paling paham karena bukan jurusannya, tapi karena kemudian dia yang merasakannya dan mungkin ada kegelisahan yang ingin disampaikan ke banyak orang. Dia ingin membagikan itu. Nah, itu berarti temanya sudah kelihatan. Terima kasih Rizka. Jadi seandainya kemudian diwajibkan menulis opini, Rizka sudah jelas temanya, sudah tahu kita temanya tentang apa. Intan. Intan dari mana, Dek? Dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oh, Surakarta, Solo. Intan, kalau misalnya diminta menulis opini, temanya kira-kira tentang apa? Lebih ke tentang pendidikan. Oh, pendidikan juga. Kenapa pendidikan? Karena background aku selama 5 tahun juga di pendidikan. Oke, ini berarti kemudian Intan menuliskan sesuatu opini temanya karena berangkat dari backgroundnya sebagai orang pendidik. Pendidikan mungkin masih tema yang luas, nanti bisa di breakdown lagi menjadi tema yang lebih spesifik. Saya nggak tahu kalau kemudian Dian, kalau di belakangnya ada background, itu peserta atau panitia ya? Itu ada peserta. Oke. Trian atau siapa ini? Trianto. Silakan Trianto. Kira-kira kalau menulis tema yang Trianto ingin sampaikan itu, kalau tulisannya opini 2,5 halaman itu apa kira-kira? Saya tentang pertanian, Pak, karena saya dilahir dari anak petani gitu, jadi banyak permasalahan di kampung saya, mungkin bisa diangkat opini permasalahan. Nah, ini berarti Trianto ini kemudian ingin kemudian menyampaikan keresahannya, menyampaikan gagasannya sebagai seorang anak petani yang punya komunitas petani dan ingin didengar bahwa ini loh masalah-masalah petani dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi tema itu sesuatu yang paling dekat atau yang paling paham. Jadi kita dengar tadi Rizka itu karena sekarang sedang dekat-dekatnya dengan pendidikan daring. Jadi kemudian dia mau menulis tentang itu. Lalu kemudian ada setelah Rizka tadi ada Intan yang dia mau menulis sesuatu yang lebih dia paham tentang dunia pendidikan. Atau bisa juga seperti yang Trianto, mencoba menggabungkan keduanya. Dia memang paling dekat dengan itu karena kemudian sebagai anak petani dan mungkin dia paham dengan persoalan tersebut. Jadi temanya sudah jelas sebenarnya kalau kita mau menulis, kalau teman-teman mau menulis. Mungkin tiga itu aja. Atau terakhir siapa nih? Gusmia. Nina Gusmia. Ya, Nina dari kampus mana, Nina? Iya, Pak. Ya. Nina dari UPI PTK Padang. Oke, dari Padang. Nina, kalau misalnya diminta menulis opini, temanya kira-kira apa nih? Karena Nina jurusan manajemen dari Fakultas Ekonomi, selama ini Nina tertarik menulis tentang perekonomian masyarakat, Pak, selama masa pandemi ini. Jadi berangkat dari, makasih Nina, itu berangkat dari background-nya Nina, jadi kemudian dia tertarik untuk menulis tentang perekonomian masyarakat. Thank you. Nah, jadi temanya, menulis tema akhirnya tidak begitu, mencari tema akhirnya tidak begitu sulit untuk di awal-awal, karena kemudian lihat aja kepada teman-teman, oh sekarang saya lagi dekat seperti ini, saya mau menulis tentang ini deh, atau oh saya paling paham dengan ini, saya mau menulis tentang ini. Jadi
Tidak usah dulu mencari tema yang jauh-jauh, mencari tema misalnya tentang kehidupan di bulan. Kita tidak pernah ke bulan, kita jauh dari sana, tidak begitu paham, tiba-tiba mau menulis opini di media massa tentang bagaimana misalnya kemudian ketika membangun masyarakat pluralis di bulan. Wah, itu jauh sekali itu. Itu justru kesannya akan membuat cerita. Jadi kemudian cari tema yang dekat dan Anda paham. Nah, setelah kemudian temanya kemudian teman-teman paham, yang teman-teman harus lakukan kalau menurut saya itu ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu menentukan sikap. Jadi temanya sudah ada, sekarang adalah menentukan sikap. Apa maksudnya menentukan sikap, teman-teman? Menentukan sikap itu setelah menentukan tema. Jadi tema next slide-nya itu adalah menentukan sikap. Sikap menurut saya dalam tulisan itu sifatnya sebenarnya tidak wajib. Tapi sikap itu memberikan teman-teman posisi dalam opini teman-teman. Jadi warnanya itu memberikan warna. Jadi di next slide setelah menentukan tema ada menentukan sikap. Nah, setelah misalnya tadi Rizka yang kemudian next slide, setelah Rizka menentukan temanya tentang pendidikan daring, lalu kemudian menentukan sikapnya itu misalnya seperti ini. Di tulisan saya ini saya mau menyampaikan saya sebenarnya tidak setuju dengan pendidikan, atau sebenarnya saya mau bilang bahwa pendidikan daring ini tidak efektif. Atau misalnya di sikap saya setuju dengan pendidikan daring, tapi dia bisa efektif kalau seperti ini. Jadi jelas apa yang ingin disampaikan, itu penting. Jangan sampai teman-teman mau menuliskan tentang pendidikan daring, tapi tidak tahu. Saya itu sebenarnya tidak tahu mau menulis apa di pendidikan daring, cuman tertarik aja. Nah, setelah tahu temanya, tentukan sikapnya. Kasih kalau catatan-catatan di kertas itu sebelum menulis, misalnya menulis di laptop teman-teman, tulis temanya, saya menulis ini, kasih lingkaran besar di bawahnya, ini sikap yang ingin saya tunjukkan. Ini yang ingin saya sampaikan. Ini tema sikap utama saya seperti ini. Trianto misalnya mau menulis soal petani. Saya mau menulis bahwa petani selama ini, meskipun kemudian sikap utama yang ingin dia tunjukkan adalah meskipun petani menjadi merupakan posisi yang sangat penting di Indonesia, tapi ternyata kehidupan mereka belum sepenting yang kelihatan. Jadi kemudian meskipun mereka kerjanya sangat dianggap penting sekali, tapi hasil yang mereka dapatkan dari pekerjaan tersebut ternyata tidak seperti yang kita imajinasikan. Jadi mereka cuma menjadi kelompok pekerja, tapi kemudian secara kehidupan banyak mereka yang tidak layak, kehidupannya masih tidak layak. Itu sikap yang jelas yang ingin kita sampaikan. Nah, sikap itu yang kemudian akan memayungi tulisan kita nanti, karena kemudian pasti kemudian tesis-tesis selanjutnya itu ditulis berdasarkan tema sikap yang kita ingin sampaikan. Nah, sebentar kemudian saya akan menunjukkan bagaimana caranya membangun itu. Jadi sekarang misalnya kalau saya kembalikan kepada Rizka misalnya, dia mau tadi menulis soal daring, pendidikan daring. Apa yang kemudian ingin Rizka sampaikan ketika berbicara tentang pendidikan daring? Rizka. Ya Pak, mungkin seperti ketidakefektifan tadi ya Pak. Ya, jadi Rizka kekurangan dari pembelajaran daring ini gitu Pak. Ya, jadi sikap Rizka jelas. Jadi sebenarnya dia mau menunjukkan bahwa ada sisi-sisi tertentu dalam pendidikan daring yang harus diperbaiki karena kemudian ada banyak masalah-masalah yang kita temukan. Nah, next setelah kemudian sikapnya jelas, yang kita lakukan adalah mind mapping. Bagi teman-teman yang sudah menjadi penulis yang profesional, mind mapping itu mungkin tidak perlu, tapi bagi kami, saya di awal-awal itu selalu kemudian membangun mind mapping, dan
mind mapping itu penting bagi saya untuk kemudian memperjelas ini arah tulisan. Jadi kemudian mind mapping itu seperti ini. Jadi kita menulis di sebuah kertas, kalau kertasnya putih, kertas HVS, di tengah-tengah itu saya kemudian menulis tema utama yang tadi saya sampaikan. Misalnya Rizka tentang pendidikan online, pendidikan daring. Setelah itu kemudian saya tarik garis ke kanan. Apa saja hal yang bisa kita tuliskan ketika kemudian menulis pendidikan daring. Jadi mind mapping itu fungsinya mengumpulkan sebanyak mungkin bahan dan pokok pikiran yang menjadi bagian dari tulisan. Jadi kemudian kalau misalnya mind mappingnya tadi Rizka, dia menulis tentang pendidikan daring. Dia mulai kenapa pendidikan daring dilaksanakan. Bagaimana model ditarik lagi efektivitas pendidikan daring seperti apa. Lalu kemudian ditarik garis lagi masalah-masalah pendidikan daring. Di masalah itu kemudian ditarik garis-garis kecil. Masalah koneksi, lalu kemudian masalah biaya, lalu kemudian masalah komunikasi guru. Lalu kemudian Rizka mungkin ingin memberikan solusi dari pendidikan daring. Itu menjadi mind mappingnya. Jadi sudah kelihatan, oh ketika saya nanti menulis opini ini, saya akan menuliskan di awal-awal paragraf itu tentang kenapa pendidikan daring dilaksanakan dan kenapa dia menjadi penting. Lalu kemudian mulai masuk ke paragraf ketiga, keempat, sayangnya kemudian ada banyak masalah yang muncul karena pendidikan daring. Misalnya tadi kan sudah kelihatan masalah-masalahnya itu seperti apa. Masalah utamanya berangkat pada jaringan. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki jaringan yang sama. Lalu kemudian masalah yang kedua, persoalan biaya menjadi bengkak bagi mahasiswa karena kemudian mereka harus menghabiskan banyak kuota data. Lalu kemudian efektivitasnya bagaimana? Itu kan sudah menjadi satu halaman lebih. Nah, terakhir mungkin di halaman terakhir Rizka ingin mengatakan mungkin solusi yang diberikan itu seperti ini. Tapi teman-teman ingat, tidak setiap tulisan opini itu harus berakhir dengan solusi, tidak perlu seperti itu. Tapi yang pasti memang harus ada gagasan jelas yang ingin disampaikan. Jadi itu pentingnya mind mappingnya, jaring laba-laba. Jadi kita cakarannya dulu lah, dicakar-cakar dulu. Oh ini yang kemudian kita akan tulis. Nah setelah itu kemudian dipindahkan. Supaya kemudian sebelum menulis kita akhirnya jadi tahu, oh ini yang kemudian saya mau tulis. Nah itu pentingnya ada mind mapping. Nah setelah kemudian sebelumnya punya waktu ya? persen 5 menit lagi, Pak. Oh, 5 menit lagi. Saya percepat berarti kalau begitu ya. Yang selanjutnya itu ada mini research setelah mind mapping. Jadi ini betul-betul ngasih, saya fokusnya memberi materi aja, berbagi. Next slide. Jadi setelah di mind mapping kan, teman-teman, ada proses selanjutnya. Kalau bagi saya itu ada yang disebut sebagai mini research. Mini research itu fungsinya adalah membantu memperkuat tulisan. Jadi meskipun ini tulisannya sifatnya objektif, opini teman-teman akan lebih bagus kalau teman-teman juga membaca terkait isu tersebut. Makanya perlu ada mini research. Mini research itu adalah baca terkait tema tulisan tersebut. Jadi yang Trianto membaca tentang petani mungkin menarik untuk membaca karena dia di Lampung, dia kemudian membaca tulisan lain tentang petani. Membaca tentang will reform, ada penulis Tania Lee atau bagaimana kemudian petani tersebut menjadi korban dari pembangunan. Lalu kemudian atau membaca tulisan-tulisan tokoh lain, pandangan tokoh, hasil penelitian. Nah, kenapa mini riset itu penting? Karena itu kemudian akan menjadikan tulisan opini teman-teman sebagai tulisan opini yang bernas, berkualitas karena ditulis dengan serius. Jadi meskipun gagasan pribadi, oh ini pandangan pribadi dia, tapi kemudian dia didukung oleh data yang lengkap. Oh ternyata ada tokoh yang menyebut hal yang sama. Bukan cuma Trianto yang menyebut bahwa petani di Lampung mengalami masalah. Hasil penelitian LIPI misalnya menunjukkan ini. Profesor ini di universitas ini mengatakan ini. Jadi itu menunjukkan bahwa kita ini diperkuat oleh bacaan. Jadi pernah ada mini research-nya. Itu menjadi penting menurut saya. Nah, selanjutnya, next slide.
setelah di mini research ada yang lain lagi. Menuliskan lead. Lead itu adalah awal paragraf, awal sebuah tulisan. Paragraf awal itu dimulai dengan lead. Jadi biasanya karena yang masuk ke dalam masuk ke redaksi sebuah majalah, koran itu adalah banyak tulisan, penentunya itu biasanya di paragraf paling awal. Jadi kemudian lead yang baik menurut saya adalah yang langsung membahas tema utama. Jadi lead itu sebagai sebuah pengantar. Nah, saya akan memberikan contoh lead. Model-model lead itu misalnya seperti ini. Yang pertama, next. Model pertama lead itu adalah, jadi kita mengantarnya dengan sebuah cerita. Jadi mencoba, biasanya teman-teman yang berangkat dari penulis fiksi, itu biasanya memulai seperti ini. Saya pernah menulis tentang, minta maaf teman-teman yang non-muslim, saya pernah menulis tentang, karena saya menulis tentang perintah membaca. Nah, dalam konteks Islam, membaca itu adalah perintah paling utama, dan saya ingin menyampaikan itu. Nah, cara saya untuk kemudian memulainya, saya memulainya dengan sebuah kisah penting dalam konteks keislaman. Jadi saya menulisnya dalam keheningan malam, Jibril menemui Muhammad, sosok agung yang dipilih Tuhan menjadi penutup para nabi, penyempurna titah Tuhan di muka bumi. Dalam keadaan terkejut, Nabi mendapatkan perintah pertama dari Tuhan, pesan langit yang dibawa Jibril dan meminta sang nabi mematuhi. Titah itu seperti yang diucapkan Jibril, bacalah. Jadi kemudian di awal tulisan, saya langsung menyebutkan bahwa dalam konteks keislaman ini sesuatu yang penting. Karena ini perintah Tuhan yang paling pertama turun kepada Nabi Muhammad. Nah, saya sebenarnya mau mengajak kita untuk kemudian kembali membaca apapun. Nah, lead-nya langsung jadi orang langsung ketika membaca ini, menurut saya mereka langsung, wah, iya ya, ini ternyata perintah Tuhan paling pertama, bukan perintah paling pertamanya sholat, puasa, tapi membaca. Nah, orang jadi bertanya, apa kelanjutan dari tulisan ini? Jadi biasanya, contoh lead yang pertama adalah sesuatu, cari kemudian cerita yang dekat dengan komunitas yang kita mau sampaikan tulisan ini, biar kemudian mereka merasa dekat dengan tulisan tersebut. Nah, contoh lead yang kedua adalah, next, biasanya menggunakan data. Jadi orang itu senang dengan data. Masyarakat kita itu sebenarnya senang dengan data, meskipun data menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semangat membacanya mungkin agak jauh berbeda, tapi kalau kita tunjukkan data, mereka itu senang dengan angka-angka. Jadi saya mau pernah menulis tentang deradikalisasi Nusantara. Jadi bagaimana kemudian proses deradikalisasi itu dilakukan dengan model soft deradikalisasi, bukan lagi hard approach, tapi soft approach. Nah, cara yang dilakukan itu adalah saya menggunakan pakai data BNPT. Tahun 2017 lalu, BNPT melaksanakan survei nasional daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di 32 provinsi. Hasilnya, selain memetakan peta potensi radikalisme, survei ini juga meyakini bahwa kearifan lokal merupakan salah satu daya tangkal. Jadi saya sebenarnya mau bicara kearifan lokal, tapi kemudian saya pakai data BNPT dulu di awal. Atau next, model lead yang lain. Itu model menggunakan tokoh. Kalau teman-teman yang sesi di yes, oke, terakhir sekali dan beri saya 1 menit. Jadi itu contoh lead-nya menggunakan tokoh. Nanti teman-teman sisa baca. Next slide. Judul. Menurut saya teman-teman judul tidak usah terlalu panjang. Judulnya singkat. Lalu kemudian harus sesuai tema. Saya tipikal orang yang menulis judul itu biasanya di akhir, karena temanya sudah jelas, judulnya nanti kita di akhir. Nah, terakhir, bagaimana menerbitkan opini di media cetak. Dan ini sebenarnya, saya jelaskan nanti ini ketika menjawab pertanyaan aja kalau begitu, Dian. Karena tadi ada beberapa yang menanyakan soal ini. Jadi sebentar saya jawab ini. Terima kasih. Minta maaf karena terlalu banyak mengambil waktunya teman-teman. Silakan, Dian. Baik, Pak.
Terima kasih banyak Pak atas pemaparan yang sangat luar biasa pada hari ini, tentu dengan tema opinion writing dan membuka wawasan kita tentang opini. Mungkin kita lanjut saja dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Itu ada dari Kak Munira Alzura dari WNP. Boleh Kak Munira? Apa bisa dihidupkan audio dan kameranya Kak Munira? Baik, saya bacakan saja. Ini dari Kak Munira Azura, Universitas Negeri Padang. Beliau bertanya, bagaimana menumbuhkan rasa keinginan menulis? Terkadang niat menulis itu ada, Pak, menulis lewat blog atau Instagram. Namun untuk konsisten itu yang susah. Dan juga bagaimana pandangan Bapak, misalnya kita menulis tentang tulisan galau, padahal kita lagi nggak galau, tapi penerimaan orang menganggap kalau kita sedang galau, bagaimana sikap yang harusnya kita lakukan, Pak? Boleh Bapak dipersilakan untuk menjawab. Oke Dian, terima kasih. Bagaimana kemudian menumbuhkan sikap agar bisa terus menulis, padahal terkadang kemudian kita keinginan menulis itu tidak selalu bersamaan dengan realitasnya. Saya mau menjadi penulis, tapi kemudian tidak menulis, ya itu kan masalah. Nah menurut saya, yang pertama kemudian mindset teman-teman. Kenapa teman-teman menulis? Saya misalnya karena saya seorang akademisi di kampus, saya merasa bahwa menulis itu tanggung jawab moral saya. Jadi kemudian kalau saya tidak menulis, pada posisi itu kemudian saya menyalahi tanggung jawab moral yang seharusnya saya yakini. Nah, jadi itu menjadi pelecut utama saya. Kalau saya tidak menulis, saya menyalahi tanggung jawab moral. Jadi penting untuk kemudian membangun alasan kenapa teman-teman menulis. Itu yang pertama. Atau kalau misalnya Munira, saya mau menulis karena kemudian mau menyelesaikan buku. Menulis opini supaya kemudian tahun depan saya menyelesaikan buku. Itu yang selalu teman-teman Munira tanamkan dalam dirinya. Kalau teman berhenti menulis, buku saya tidak bisa selesai dong. Atau kalau teman-teman menulis, saya menulis karena kemudian saya harus terus hidup. Kalau tidak menulis, saya tidak mendapatkan pemasukan. Nah, itu semua yang mempengaruhi. Jadi apa alasan utama kenapa teman-teman menulis? Dan itu harus alasan utama itu menjadi penentu apakah teman-teman bisa terus menulis atau tidak. Karena menulis itu terkadang memang harus dipaksakan. Meskipun kemudian ada momen di mana kemudian ketika stuck, tulisannya didiamkan dulu, tapi kebiasaan menulis itu awalnya memang harus dipaksakan, dan itu sangat dipengaruhi oleh apa tujuan utama teman-teman menulis. Apakah landasannya moral, apakah landasannya karena persoalan kehidupan, apakah kemudian hanya persoalan eksistensi, terserah. Tapi alasan utama itu akan menjadi penyebab kenapa kita mau menulis atau tidak. Nah, kedua, sebisa mungkin membangun komunitas kayak Koma ini, ikut di Koma. Jadi kita kemudian ingin menjadi seorang penulis, harusnya kemudian sebisa mungkin juga ikut pada komunitas orang-orang yang menulis, karena di situ kemudian teman-teman bisa saling mengingatkan, saling memberikan motivasi. Oh, dia menulis ini, saya juga. Kita kan biasa seperti itu. Ada posisi tertentu menjadi iri itu menjadi baik. Iri dalam artian positif. Si ini menulis lagi, saya juga mau menulis. Saya ini sudah 3 minggu tidak menulis, tapi dia tiap minggu menulis. Itu pentingnya komunitas. Jadi komunitas itu mempengaruhi kita untuk kemudian bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi dan niat yang sama. Nah, bagaimana kalau kemudian padahal menulis sesuatu yang galau, kita tidak galau, tapi kemudian orang yang membaca melihatnya galau. Itu kemungkinannya ada dua. Tulisan kita dianggap sedang galau, ya, atau orang-orang itu yang sedang galau, orang yang membacanya yang sedang galau. Jadi ketika kemudian kita menulis sesuatu, dia merasa bahwa, wah, kok ini kayak menyuarakan saya. Oh, jangan-jangan dia juga galau. Jadi kemudian dia pada sisi itu tulisan teman-teman justru bagus, karena kemudian dia berhasil menyentuh orang lain yang juga sedang galau tersebut. Tapi bagi saya seperti ini. Kegalauan itu bukti bahwa Munira itu berpikir. Jadi bukti bahwa sedang berpikir. Oh, saya galau. Jadi galau jangan selalu dimaknai negatif.
teman-teman yang galau juga jangan malu dikatakan galau. Kita manusia hidup dalam kegalauan dan galau itu bagian dari kehidupan. Jadi tidak ada masalah kalau kemudian kita galau. Beberapa tulisan juga lahir dari kegalauan. Jadi tidak ada masalah untuk disebut galau. Kalaupun tulisannya kelihatan galau dan kita tidak galau, tidak ada masalah. Intinya adalah tulisannya sampai. Itu menurut saya menurut. Jadi tidak apa-apa orang mengatakan kita galau atau tidak. Ya khawatirnya kalau galaunya dianggap misalnya kegalauan terkait jatuh cinta dan sebagainya. Itu lain ceritanya. Nah, itu mungkin lebih tidak ada orang yang menuliskan kegalauan tentang jatuh cintanya di opini media massa. Kalau kemudian di Instagram mungkin iya. Tapi untuk media massa mungkin kegalauan soal jatuh cinta dan sebagainya itu tidak masuk dalam kategori opini yang bisa ditulis di media massa. Kalau pelengkap bumbu mungkin iya, tapi kalau itu menjadi tema utama mungkin tidak. Jadi itu menurut saya. Terima kasih banyak Pak. Ini dari pesan dari sekali pertanyaan sebenarnya ini. Ban yang luar biasa. Mohon maaf audio laptop Kak Muni tidak bisa dihidupkan Pak. Baik, pertanyaan kedua itu dari Kak Titin Wahyuni. Kak Titin Wahyuni boleh dihidupkan audio dan kameranya. Baik, sepertinya Kak Titin tidak bisa menghidupkan audio dan kamera. Saya bacakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Titin Wahyuni dari Kalimantan Utara. Izin bertanya, Pak, saya masih sulit membedakan antara opini dan esai. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, karena saya pernah membaca opini seorang teman, namun mirip esai. Dari struktur penulisan apa yang membedakannya, Pak? Maaf untuk keliruan saya, Pak. Kemarin saya ketinggalan materi tentang esai sehingga belum paham antara keduanya. Boleh, Pak? Oke. Ini pertanyaan yang sering muncul juga ketika menulis opini atau menulis esai. Setiap orang mungkin memiliki cara pandangnya mereka bagaimana menjawab ini. Saya tidak tahu kemarin siapa yang memberikan penulisan esai. Tapi kalau saya pribadi melihat kalau menulis opini bahasanya mungkin agak lebih formal dibanding menulis esai yang memungkinkan bahasanya bisa agak sastrawi. Nah, esai juga biasanya lebih mengajak pada pendalaman pemahaman. Jadi mengajak kita untuk memikirkan lebih dalam sesuatu. Kalau opini lebih banyak kita mau menunjukkan sesuatu kepada orang. Tapi kalau opini itu semacam lebih sofistik. Ini agak ini. Jadi mengajak seseorang untuk kemudian mencoba berpikir lagi, mendalami sejenak sesuatu hal. Nah, menulis esai itu kemudian biasanya menggunakan bahasa yang dalam beberapa poin-poin tertentu di sana sastrawi masuk. Jadi model-model esai itu model-model yang menulis dengan mungkin lead-nya tidak perlu strike to the point, tapi di opini dalam pandangan saya lead-nya bisa langsung strike to the point karena kemudian batasan ruangnya agak sempit dan esai dalam kasus-kasus tertentu tidak harus dalam kolom-kolom opini media terutama esai biasanya bisa tidak dalam saya tidak menemukan penulis esai momentuman tapi dia kemudian selalu menulis esai itu pada tema-tema tertentu memang jadi fokus pada tema tertentu, tapi biasanya lebih mengajak kita untuk kemudian memikirkan sesuatu hal yang lebih dalam. Nah, menggunakan bahasa-bahasa yang lebih tidak begitu formal dibanding kemudian bahasanya teman-teman di menulis opini. Nah, saya biasa bilang begini sama teman-teman, orang yang menulis esai biasanya sudah bisa menulis opini, tapi kalau mereka yang menulis opini biasanya belum tentu bisa menulis esai. Karena saya merasa, ini pandangan pribadi, menulis esai itu tanpa bermaksud membanding-bandingkan, menulis esai itu sedikit lebih di atas menulis opini. Jadi saya pribadi yang biasa menulis opini ketika kemudian disuruh menulis esai yang apalagi kemudian esai, karena kita
biasanya agak panjang dan untuk mengajak orang untuk mau membaca yang panjang itu harusnya dengan bahasa yang nyaman sekali. Saya biasanya belum bisa sampai ke sana, jadi butuh proses. Nah, itu menurut saya, Titin. Jadi esai itu lebih fokusnya untuk mengajak seseorang berpikir dalam, dan menulisnya juga tidak harus terlalu formal bahasanya. Baik, terima kasih banyak Pak. Mungkin ini pertanyaan ada beberapa dari peserta yang berkaitan dengan materi terakhir tadi Pak. Itu Ya. dari Kak Eriantini dan Kakak Iis. Mungkin saya bacakan saja. Dari Kak Intan bertanya, bagaimana cara untuk menghubungi media agar tulisan dapat terpublis? Hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika ingin menghubungi pihak media? Terima kasih Pak. Nah, itu dari Is juga bertanya, saya pernah mengirim tulisan ke salah satu redaktur media massa, tetapi belum dimuat. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui selera redaktur agar tulisan kita dapat dimuat, Pak? Dan apakah ada batasan-batasan dalam menulis opini, Pak? Terima kasih. Nah, terima kasih. Ini sebenarnya slide terakhir yang ingin saya sampaikan. Menulis di media cetak itu membutuhkan konsistensi. Jadi kemudian jangan sekali ditolak, lalu kemudian berhenti. Atau kemudian sekali diterima, lalu kemudian merasa jumawa. Ada model seperti itu. Ada mahasiswa yang ketika menulis opini, tiba-tiba kok tidak menulis lagi. Saya sudah kirim 2 kali tapi ditolak, tidak terbit Pak. Saya akhirnya kecewa. Itu butuh konsistensi. Kita kecewa itu bagian dari kehidupan. Jadi hampir semua kita pernah merasakan, teman-teman yang laki-laki mungkin hampir semuanya pernah merasakan kekecewaan. Ditolak, jadi ditolak itu anggap saja bagian dari kehidupan. Perempuan juga biasa menolak, jadi menolak dan ditolak itu bagian dari kehidupan. Jadi kalau cuma ditolak media ya tidak ada masalah lah menurut saya. Apalagi medianya juga tidak melihat kita. Nah, kedua, jangan juga hanya sekali diterima tiba-tiba jumawa lalu kemudian mengglorifikasi itu. Akhirnya saya punya mahasiswa misalnya, sekali diterima tulisannya diposting di mana-mana. Itu aja yang kemudian diposting 2 bulan yang ke depan, akhirnya tulisan itu diangkat lagi. Oh, pernah terbit di ini. Tahun depan itu lagi, tahun lalu terbit ini. Itu padahal seharusnya setelah tulisan terbit, tinggalkan, lalu kemudian membuat tulisan yang baru. Nah, selain konsistensi, pelajari medianya. Ini penting sekali, pelajari medianya. Pelajari medianya itu dengan jalan, kalau teman-teman ingin menulis media opini di majalah A, rajin-rajin membaca majalah itu, lihat media cara penulisan opini, karena setiap media itu punya gaya selingkungnya misalnya. Kalau teman-teman niat misalnya saya menyebut merek mau menulis di Kompas. Nah, yang teman-teman lakukan adalah baca tulisan di Kompas, opini-opini Kompas, itu untuk kemudian menyadarkan teman-teman, oh begini loh standar menulis di media Kompas. Jangan sampai kemudian tulisan teman-teman jauh dari model tulisan itu. Jadi harus selalu baca media-media. Kalau media lokal di tempatnya, baca juga media itu, opini media itu. Jangan sampai teman-teman mau mengirim ke media itu, tapi teman-teman sendiri tidak pernah membaca opini di media tersebut. Itu kan jadi masalah. Nah, setelah mempelajari medianya, mempelajari model opininya, jangan mengirim tulisan yang mengkritik media bersangkutan. Nah, itu penting juga. Jangan sampai tulisan teman-teman itu mengkritik media tersebut. Wah, biasanya itu agak sulit. Atau karena teman-teman tidak mempelajari, misalnya media ini dimiliki oleh Bapak A. Tiba-tiba teman-teman menulis tulisan yang mengkritik Bapak A karena terlibat dalam skandal apa. Wah, itu bisa sulit untuk diterima di media tersebut karena teman-teman mengkritik pemiliknya. Jadi selalu baca medianya, baca opini medianya, baca orang-orangnya. Jangan mengirimkan opini media satu opini di 2 media yang berbeda. Biasanya kemudian kita karena tidak diterima 1 hari 2 hari tiba-tiba mengirim di media lain. Padahal kemudian seharusnya kita menunggu seminggu dulu baru kemudian mengirimkan surat bahwa saya minta maaf saya tarik tulisan saya karena tidak diterima. Seperti itu. Jadi jangan karena keinginan untuk terbit tiba-tiba mengirimkannya di 2 media yang berbeda, itu tidak bagus karena kalau tiba-tiba terbit bersamaan teman-teman akan diingat sebagai orang yang mengirimkan tulisan di 2 media yang sama dan itu akan dikenang dan bisa-bisa teman-teman diblok oleh 2 media tersebut. Nah, ingat juga bahwa kemudian kalau kemudian teman-teman ditolak
dan tidak mendapatkan konfirmasi, bagi saya setelah mungkin 1 bulan tulisan itu otomatis sudah menjadi kembali milik teman-teman. Tapi jangan fokus di tulisan itu. Setelah menuliskan satu tulisan dikirim ke media, menulis lagi sesuatu yang lain. Jadi proses menulis itu harus selalu terbit, selalu berproses. Jadi satu tulisan diterbit di media, jangan menunggu kapan tulisannya terbit. Setelah tulisannya dikirim melalui email, buat lagi tulisan yang lain. Jangan berharap pada tulisan tersebut. Jadi ini kayak orang memancing yang kailnya harus dipasang kemana-mana. Untuk kemudian bisa memasang kail kemana-mana, maka kemudian pancingnya harus banyak. Jadi tulisannya juga harus banyak. Jadi itu proses. Sudah menulis, kirim, tulis lagi yang lain. Kirim lagi, tulis lagi yang lain, kirim lagi. Jangan menulis, kirim, tunggu 1 bulan. Kenapa tidak diterima-terima ya? Akhirnya tulisannya datang. Dikirim lagi ke media lain. 2 bulan tidak diterima lagi. Akhirnya 2 bulan habis hanya menunggu tulisan tidak diterima. Harusnya harus membuat tulisan yang lain. Nah, ini terakhir sekali. Kenapa kemudian di era digital sekarang, di saat banyak media, saya tetap konsisten menulis di media koran. Kenapa? Karena kemudian menurut saya menulis pada media koran itu proses seleksinya agak sedikit ketat, dan karena sedikit ketat akhirnya kemudian tulisan kita mengalami proses seleksi. Nah, sekarang kan ada banyak media-media atau bahkan dibuat sendiri yang apapun yang kita kirim itu kemudian diterima. Jadi tidak ada proses seleksi, tidak ada proses editing. Menurut saya ada bagus tidaknya. Bagusnya adalah akhirnya kemudian memberikan kita semangat untuk menulis. Jadi menulis diterima. Tapi kemudian kita tidak tahu apakah tulisan kita layak atau tidak. Makanya ketika menulis opini di media massa, saya merasa bahwa itu sebuah proses untuk melihat apakah tulisan saya ini setelah diseleksi layak atau tidak. Jadi kenapa tetap menulis di media massa? Karena kemudian ada proses seleksi di sana. Saran saya ketika teman-teman mau menulis, cari media yang memberikan proses seleksi. Bukan asal semua yang dikirim pasti terbit. Karena itu akan mempengaruhi kita. Kalau kemudian kita tahu medianya menseleksi, lalu kemudian kita beberapa kali ditolak, kita akhirnya tahu, oh berarti masih ada yang salah dengan tulisan saya. Tapi kalau kemudian diterima terus, mau salah benar diterima terus, kita akhirnya tidak tahu, jangan-jangan tulisan saya ini diterimanya karena ya asal terbit aja. Jadi itu pentingnya kenapa menulis di media massa atau media online yang memberikan proses seleksi. Mungkin demikian, Saudara Dian. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Mungkin terakhir pertanyaan dari Kak Putu. Kak Putu, boleh dihidupkan audio dan kameranya? Sepertinya Kak Putu tidak terkendala jaringan. Saya bacakan saja. Itu ada pertanyaan dari Kak Putu. Dari Undiska, Putu Yogi Pratama, opini dan argumen terlihat sama tapi tak serupa. Bagaimana kita bisa membedakan antara keduanya, Pak? Ini mungkin bagaimana kita mengkonstruksinya, Putu. Saya justru bagi saya melihat bahwa opini harus berisi argumen. Jadi opini itu berisi gagasan dan argumen seseorang. Jadi ada argumen di dalam sebuah opini. Ada gagasan yang ingin disampaikan. Nah, jadi menurut saya opini itu justru bersifat argumentasi yang ingin disampaikan oleh seseorang. Terlepas kemudian apakah argumen itu bersifatnya personal atau argumen itu bersifat mendukung argumen-argumen yang sudah ada. Jadi menurut saya opini, kalau saya pribadi itu berisi argumen atau pandangan seseorang. Mungkin demikian. Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu saja dulu untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih atas pemaparan dari Bapak. Mungkin dapat kita simpulkan bahwa opini merupakan suatu wadah untuk kita untuk menyampaikan sebuah gagasan dan argumen. Dan ketika kita menemukan opini, maka tulislah opini tersebut agar opini kita dapat dibaca dan dapat disebarluaskan. Ada beberapa cara yang disampaikan oleh Bapak Syamsul. Itu pertama kita tentukan temanya. Yang kedua kita
sikap kita terhadap tema tersebut, lalu bikin mind mapping, lalu mini riset, dan menuliskan lead, lanjut ke judul, lalu terbitkan pada redaktor. Baik, sebelum sesi ini ditutup, mungkin dari Bapak Syamsul ingin menyampaikan closing statement-nya. Boleh Bapak dipersilakan untuk menyampaikan closing statement-nya, Pak. Oke, teman-teman, terima kasih. Saya minta maaf sebenarnya sebelumnya kalau kemudian dalam proses yang ada yang saya sampaikan tadi dan itu menyinggung perasaan teman-teman. Saya pada posisi ini hanya berbagi berangkat dari pengalaman. Nah, saya minta maafnya saya adalah karena ada banyak pertanyaan yang belum sempat saya jawab, mungkin karena waktu. Teman-teman bisa menghubungi saya entah itu melalui Facebook atau kemudian Instagram, tapi lalu kemudian kita bisa berkomunikasi di sana, atau mungkin butuh sharing untuk kemudian menulis ke depannya. Tapi terakhir saya cuma mau bilang seperti ini. Menulis itu adalah sebuah upaya untuk kemudian menyebarkan gagasan, dan setiap kita pasti punya gagasan kita masing-masing. Gagasan itu tidak akan pernah diketahui orang kalau kemudian kita tidak menyebarkannya, tidak menuliskannya. Jadi kalau teman-teman punya gagasan, jangan takut untuk kemudian menyebarkan gagasan tersebut. Menulislah, karena menulis itu sebuah upaya menuju keabadian. Keabadian bukan dalam artian umur, tapi keabadian gagasan. Mungkin demikian, Dian. Baik, terima kasih banyak Pak untuk closing statement-nya yang luar biasa dari Bapak Syamsul. Semoga kita semua dapat memulai menulis opini dan mengimplikasikan ilmu dan wawasan yang telah kita dapatkan pada sesi saat ini. Dan terima kasih untuk seluruh peserta yang sangat antusias dan masih bertahan mulai dari tadi pagi sampai sekarang. Mungkin untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk akan kami rekap dan akan kami koordinasi dengan Pak Syamsul nanti dan akan dibagikan melalui via chat room. Mohon maaf dari saya selaku moderator dan seluruh tim yang bertugas atas kesalahan dan kekurangan pada sesi ini, dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Saya sudahi, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita dokumentasi dulu ya, Pak? Oke. Oke. Untuk teman-teman peserta dan Bapak Ibu dosen, boleh dihidupkan kameranya dulu. Kita tunggu beberapa menit untuk teman-teman. Ika hitung ya biar Uni yang itu kan. Sudah siap ya sepertinya? Masih ada? Ini ada 3 layar, mungkin kita mulai saja. Ini untuk satu layar pertama, kita hitung 3, 2, 1. Baik, layar kedua, 1, 2, 3. Dan layar terakhir, 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Mohon maaf atas kesalahan dari kami ya Pak. Terima kasih teman-teman. Saya minta maaf, ternyata ada Bapak Ibu dosen juga. Minta maaf sekali lagi Bapak Ibu, tidak bermaksud menggurui, saya cuma membagi gagasan apa yang saya pahami. Saya pikirnya tadi semua mahasiswa. Minta maaf kalau ada kata salah saya yang salah. Apalagi biasanya orang-orang timur cara ngomongnya biasa dianggap terlalu besar, dan ini minta maaf sekali lagi. Thank you. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Baik, untuk seluruh peserta kita mungkin kita akan istirahat dulu. Kita akan mulai nanti di sesi kedua di jam 10. Saya leave teman-teman ya. Soalnya udah mau Jumatan. Ya, baik. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, makasih. Maaf. Terima kasih, Pak. Kita tolong hentikan record-nya.